Peristiwa hijrah niku lah sajane lah peristiwa pindahi Kanjeng Nabi karena kebenaran Nabi di Makkah tidak bisa diterima oleh orang Makkah, maka kebenaran itu dipindah ke Madinah. Lho niku hijrah. Nah, mula cah anyar-anyar saiki tobat dikai makna hijrah, geblek kabeh. Oh, dia sudah hijrah konti. Dulu seorang pemabuk, sekarang sudah jadi orang baik, sudah hijrah. Iku dudu hijrah, dulu iku tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia juga, dan kita nanti di akhirat lebih beruntung lagi menjadi orang-orang yang termasuk golongannya orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Mungkin konten ini akan disukai oleh orang-orang Salafi Wahabi karena saya akan mengkritik Ustadz NU. Bukan Ustadz ya, bahkan pendakwah Gus Muwafiq. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan cuplikannya, di situ Gus Muwafiq itu menyalahkan orang-orang yang menggunakan diksi hijrah untuk melabeli orang-orang yang beralih dari sebelumnya mungkin ahli maksiat menjadi ahli taat. Suka mabok, berhenti mabok. Cara berpakaian juga mulai tertutup. Misalnya kalau perempuan atau laki-laki yang sebelumnya tidak tahu sholat, tidak pernah sholat, mulai rajin sholat. Sebelumnya tidak pernah ngaji, mulai ikut pengajian. Artinya transisi dari yang buruk ke yang baik. Kata Gus Muwafiq itu namanya tobat, bukan hijrah. Itu salah kaprah. Karena hijrah itu adalah ya hijrahnya Nabi. Dari Mekah maksudnya ke Madinah. Ketika di Mekah tidak bisa berdakwah, akhirnya berhijrah ke Madinah. Dari keadaan di Mekah sulit, tidak tertunjang dakwahnya, hijrah ke Madinah. Kebetulan Gus Muwafiq di situ sama sekali tidak bicara dasarnya, tidak bicara hadisnya, tidak bicara kitabnya. Maka saya akan sampaikan beberapa referensi yang jelas kalau saya bacakan satu-satu, maka apa yang disampaikan oleh Gus Muwafiq ini menyelisihi semua yang akan saya baca. Dan saya bilang itu keliru. Gus Muwafiq itu keliru kalau protes kepada orang yang taubat untuk disebut hijrah. Kemudian kalau masalah motivasinya Gus Muwafiq ini menyentil orang-orang yang sebelumnya dia tidak baik lah, lalu menjadi baik, tapi setelah menjadi baik malah rajin menyalah-nyalakan orang lain, ya, atau merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Kalau tujuan hatinya Gus Muwafiq itu ingin mengajarkan mereka bahwa mereka itu salah dengan sikap seperti itu, ya. Jangan lalu tiba-tiba merasa lebih baik dari orang lain. Jangan lalu tiba-tiba merasa ustadz paling paham agama. Ya wallahu alam. Ya. Saya tidak mau menghukumi apa niatnya Gus Muwafiq bicara seperti itu. Ya. Untuk apa saya menghukumi? Ya. Itu kan masalah batinnya. Al-hukmu itu bidawahir, yang kita hukumi adalah apa yang diomongkan. Bicara tentang taubat dengan hijrah, lalu orang bertaubat dianggap salah karena menggunakan narasi hijrah, itu yang saya bicarakan. Dan itu salah. Simak pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini hadis riwayat Imam Abu Daud dalam Sunanu Abi Daud ya. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Ini dalam kitab Mirqatul Mafatih ya, karya Imam Al-Qori ketika memberi syarah kepada Mishkatul Masobih karya Imam At-Tabrizi. Kita baca tulisan yang merah itu. Qala, Muawiyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'u, tidak terputus ya. Bitaknisi, maksudnya adalah la tanqati'u itu menggunakan fiil mudhari yang ada taknya itu, tak untuk fa'il muannas gitu ya. Wa yudkaru atau wa yadhkuru ya, bebas kalau seperti itu ya. Lalu menyebut atau lalu disebutlah apa itu al-hijratu. Karena hijratun itu muannas, maka fiilnya menggunakan tak ya. Tanqati'u ya. Ini ya. Apa itu maksudnya hijrah tidak terputus? Maksudnya minal maksiati ila taubati ya. Jadi dari maksiat ke taubat. Artinya ulama sudah memberikan penjelasan bahwa hijrah itu juga dipakai untuk orang yang beralih dari maksiat ke taubat. Nah, ini sudah satu jawaban yang gamblang bahwa boleh-boleh saja kamu bertaubat itu disebut hijrah ya. Kamu kalau baca lagi nanti lebih jelas ya. Hatta tangkotia at-taubatu, sampai terputusnya taubat. Apa maksudnya terputus taubat? Ai sihatuha, maksudnya sampai hilang masanya kamu sah untuk bertaubat. Apa itu kamu sah untuk bertaubat?
bi ay yugharghira sahibuha, yaitu kamu nafas sudah ada di tenggorokan ya, atau sudah yugharghir ya. Innallaha yaqbalu taubata ma lam yugharghir, kan begitu. Allah menerima taubat selama kamu nafas belum sampai tenggorokan. Artinya masa hijrah itu akan terus berlangsung selama kamu masih ada di fase bisa bertaubat. Apa itu maksudnya fase bisa bertaubat? Selama kamu masih memungkinkan taubatnya diterima, yaitu selama kamu belum nafas atau belum ajal ada di tenggorokan. Jelas ya. Kemudian qala Ibnul Malak. Ibnul Malak berkata, arada bil hijrati, yang dimaksud dengan hijrah di sini, huna ya, ada itu di sini. Yang pertama al-intiqalah, yaitu berpindah minal kufri ilal iman, transisi dari mulai kamu sebelumnya kafir menjadi orang Islam, itu juga disebut hijrah. Ya. Jadi Nabi menyabdakan al-hijrah di situ, oleh ulama dijelaskan. Ini tidak bisa ditolak. Ya. Jelas itu ya. Jadi orang berpindah dari Islam ke kafir, dari kafir ke Islam itu juga disebut hijrah. Satu ya. Yang kedua, min dari syirki ila daril Islam. Ada yang juga berpindah secara hissi, secara fisik, dari daerah kafir ke daerah Islam, negara kafir ke negara Islam. Ya. Jadi kalau yang pertama itu ulama menyebutnya hijrah maknawiyah. Jadi hijrah secara maknawi, bukan hijrah hissiyah, bukan hijrah secara fisik. Nah, kalau berpindah secara fisik ini namanya hijrah hissiyah, dan Nabi ini yang dilakukan ketika berpindah dari Mekah ke Madinah ya, hijrah secara fisik. Kemudian wa minal maksiyati ila taubati. Ya, jadi sudah Islam, dia hijrah dari maksiat ke taubat. Ini sudah rangkaian kalimat ulama Ibnul Malak yang mengatakan. Ya. Jadi Gus Muwafiq itu berarti menyalahkan ulama ini, bukan menyalahkan artis-artis hijrah itu, bukan. Tapi ulama ini yang disalahkan oleh Gus Muwafiq. Makanya saya sampaikan bahwa itu keliru. Ya. Kultu, ya, saya berkata, berarti yang berkata di sini adalah penulis Mirqatul Mafatihnya, yaitu Imam Al-Qori. Al-akhiru, yang terakhir ini, yang terakhir itu berarti maksudnya minal maksiyati ila taubati, ya. Takmimun adalah mengeneralkan ya, yashmulu al-kullah, di mana meliput semuanya. Jadi yang terakhir ini sudah mencakup semuanya ya. Ya kamu berpindah dari tempat yang kafir ke tempat Islam ya. Itu kan sama, tempat-tempat maksiat ke tempat taat, kan begitu. Atau kamu dari kafir menjadi Islam, itu sama. Jadi yang terakhir ini mencakup semua. Ini lebih jelas lagi. Wa qala Thayyibi, Imam At-Thayyibi berkata, lam yuradil hijratu ya, atau lam yarid, tidak tertuang ya, atau tidak dimaksudkan, bebas baca seperti ini. Saya kalau baca kitab itu ya yang penting masih benar maknanya ya. Kalau dibaca lam yarid berarti warada yaridu, tidak terredaksikan hadis itu ya, atau hijrah di situ. Kalau lam yurad berarti tidak dimaksudkan ya, kita baca lam yurad saja. Tidak dimaksudkan al hijratu di situ min Makkah ilal Madinah. Jadi yang dimaksudkan Nabi di sini jelas bukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Ya, li'annaha inqata'at, karena hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu sudah selesai. Ada hadis Ibnu Abbas ya, la hijrata ba'dal fathi. Ya, berarti sudah nggak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah. Ya. Maka berarti hijrah di sini, karena katanya di sini hijrahnya tidak terputus. Oh, berarti bukan itu hijrahnya ya. Yang pertama. Yang kedua, Imam At-Thayyibi juga punya pendapat ya. Walal hijratu minadz-dzunubi, dan juga bukan hijrah dari perbuatan dosa. Jadi Imam At-Thayyibi juga sedikit banyak agak mirip dengan apa yang disampaikan Gus Muwafiq. Tapi kamu bacanya harus selesai. Kalau sampai di sini seolah-olah oh berarti kalau dari dosa kepada taat bukan hijrah namanya. Enggak. Imam At-Thayyibi hanya menjelaskan bahwa dalam hadis ini hijrah yang dimaksud bukan dari dosa. Kenapa? Kama waroda, sebagaimana dalam hadis lain, al-muhajiru man hajara adz-dzunuba wal khotoya. Orang disebut hijrah itu adalah orang yang meninggalkan dosa dan meninggalkan kesalahan. Jadi bukan di hadis itu yang dimaksud hijrah di sini ya. Jadi Imam At-Thayyibi bukan menolak bahwasanya kalau dari dosa itu disebut hijrah, bukan. Tetapi hanya menjelaskan bahwa dalam hadis ini bukan hijrah itu yang dimaksud ya. Sebagaimana bukan hijrah dari Mekah juga yang dimaksud ya. Kemudian ini penjelasannya. Li'annaha
Karena hijrah ini ya, nafsu taubah ya taubat. Jadi hijrah taubat ya satu ya. Sehingga di sini tidak relevan kalau tangkotiu al hijratu itu diartikan hijrah dari dosa. Di hadis ini tidak relevan ya. Itu kata At-Thayyibi. Tapi kalau kata Ibnul Malak ya sama-sama saja. Tetapi At-Thayyibi menjelaskan bahwasanya al hijratu nafsu taubah. Hijrah itu ya tobat. Sama. Kok ada orang mengatakan hijrah dengan taubat sama dianggap geblek? Nah, itu masalahnya kan di situ ya. Kemudian kultuh ya, dikomentari lagi oleh pengarang Mirqatul Mafatih ini. Lamani amin dzalika. Sebetulnya ya tidak lalu menjadi tidak boleh diartikan berpindah dari dosa ya. Itu ya komentarnya Imam Al-Qori ini ya. Kenapa? Karena li'anna ma'alal kamali la tangqati'u at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha ya. Taubat itu tidak akan terputus sampai datangnya hari kiamat ya, matahari terbit dari barat. Nah, jadi itu bantahannya Imam Al-Qori kepada At-Thayyibi bahwasanya ya bisa saja diartikan itu hijrah adalah dari dosa kepada taat gitu ya. Sumakola, kemudian At-Thayyibi ini berkata lagi, balil hijratu min makanin la yatamakkanu fihi minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa iqamati hududillah. Tetapi yang dimaksud hijrah di sini ya. Jadi Imam At-Thayyibi ini hanya mengomentari hijrah yang dimaksud dalam hadis la tanqati'ul hijratu itu ya. Hijrah di sini adalah berpindah dari tempat di mana di situ tidak memungkinkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan juga tidak memungkinkan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah ya. Di sini menyebut hudud ya, berarti yang berkaitan dengan sanksi. Jadi kalau kamu membunuh dibunuh, kalau kamu mencuri dipotong tangannya dan sebagainya. Jadi kata Imam At-Thayyibi, hadis ini bicara tentang hijrah spesifik seperti ini ya. Tetapi kalau kata Ibnul Malak enggak, malah 3 hal itu tadi ya. At-Thayyibi saja ketika menolak bahwasanya hijrah diartikan dari dosa, itu hanyalah menolak bahwasanya hadis ini tidak bicara tentang itu. Karena hadis tentang hijrah berpindah dari dosa itu ada di hadis lain ya, yaitu man hajara minal khotoya wa dzunub ya. Dan dengan untuk hadis itu At-Thayyibi komentar jelas, li'annaha nafsu taubah. Hijrah itu ya taubat. Hakikatnya ya taubat ya. Jadi kan sudah jelas membantah apa yang disampaikan tadi oleh siapa itu? Oleh Gus Muwafiq. Kemudian sebagai tambahannya ya, hadis riwayat Imam Bukhari ya. Dalam Sahih Bukhari saya sudah sodorkan berikut syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Hadisnya ini sangat populer sekali dari Ibnu Umar ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ini yang ada dalam kitab Sahih Bukhari ya. Nanti ada versi lainnya yang mirip dengan ini, cuma bahasanya ada yang berbeda, yang versi Ibnu Majah. Ya, kita baca yang Bukhari dulu. Lalu bagaimana Imam Ibnu Hajar mensyarah hadis ini ya? Qauluhu, sabda Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kalau kita bahasa Indonesia kan itu, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Ya berarti meninggalkan maksiat ya. Meninggalkan dosa ya. Kila dikatakan atau ulama berpendapat khusso al muhajiru bidzikri ya. Di sini spesifik menyebut al muhajir. Jadi yang pertama menyebut al muslim, kemudian sekarang menyebut al muhajir. Apa maksudnya? Tatyiban, bertujuan untuk menghibur ya, atau memberikan kabar baik ya, atau memperindah lah. Ya ini bahasa gampangnya menghibur ya, menyenangkan lah ya. Man lam yuhajir, kepada orang-orang yang tidak sempat hijrah. Minal muslimina, dari orang-orang muslim ya, termasuk kita berarti. Lifauti dzalika, karena sudah tidak ada lagi hijrah ya, bi fathi Makkah, setelah adanya Fathu Mekah. Kemudian fa'a'lamahum, maka Nabi menjelaskan atau memberitahu kepada mereka, annaman hajara manahallahu anhu kana huwa al-muhajira al-kamilah. Bahwasanya
orang yang kalau sudah meninggalkan apa yang dilarang Allah itu juga disebut orang hijrah atau juga disebut al-muhajir, bahkan al-kamil, yang sempurna ya. Ini kan menghibur ceritanya. Jadi sahabat-sahabat yang tidak kebagian hijrah ya, atau juga orang Islam kita yang tidak punya kesempatan berhijrah bersama Rasulullah dulu ya, di mana hijrah itu al-muhajirin itu adalah sesuatu yang luar biasa, maka yang tidak kebagian oleh Nabi dihibur ya. Artinya cara menghiburnya ya, hijrah itu bukan hanya itu ya. Kamu kalau sudah meninggalkan apa yang dilarang Allah itu namanya juga sudah hijrah. Dari sini dipetik keterangan bahwa ya hijrah itu ya kamu meninggalkan hal yang maksiat, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, begitu ya. Jadi ini juga menolak kan apa yang dikatakan oleh Gus Muwafiq bahwasanya itu tidak disebut hijrah. Yang Nabi saja menjelaskan di sini itu juga disebut hijrah. Minimal versi penjelasannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wayuh tamalu, dan mungkin juga diihtimalkan atau ditafsirkan lain, ayyakuna dzalika, bahwa penyebutan muhajir di situ ya, tambihan adalah untuk memberi peringatan atau untuk mewanti-wanti ya, lil muhajirina, kepada orang-orang yang sudah pernah berhijrah bersama Rasulullah ya, alla yattakilu alal hijrati, agar tidak lalu berpasrah atau tidak lalu bergantung sepenuhnya kepada kehijrahan mereka. Kalau bahasa saya, agar tidak mengandalkan mereka sudah hijrah dulu, begitu ya. Fayuqassiru, maka mereka lalu kosoro itu mengerjakan sedikit-sedikit lah ya, atau mengentengkan lah, atau melalaikan ya. Dari kata kosoro itu kan pendek, kosirun kan pendek ya. Artinya tidak maksimal, gampangnya begitu ya. Fil amali, dalam beribadah. Jadi sudah merasa saya kan sudah hijrah bersama Rasulullah dulu, saya kan muhajirin, jadi saya sudah santai. Maka oleh Nabi diingatkan, hijrah itu yang sempurna bukan itu, tetapi hajarah manahallahu anhu, kamu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sehingga ini berlaku untuk siapapun ya. Untuk yang tidak hijrah bersama Nabi ya, kamu bisa menjadi muhajir al-kamil ya. Untuk yang berhijrah bersama Nabi dulu, jangan lalu merasa tenang, merasa aman sehingga berleha-leha dalam beramal karena merasa sudah muhajir ya. Jadi diingatkan, hijrah yang sebetulnya itu ya adalah kamu meninggalkan keburukan ya. Jadi ini juga memperkuat bahwasanya ya orang yang meninggalkan maksiat, beralih, bertransisi, itu namanya juga hijrah ya. Bahkan Imam Syafi'i itu ketika berdialog dengan Bishr al-Marisi ya, seorang Mu'tazilah, seorang Jahmiyah, lalu Bishr ini enteng sekali menyalahkan cucu Nabi ya, Hasan bin Ali, maka kata Imam Syafi'i, hajartuhu mundu dzalikal hin, sejak itu saya langsung meninggalkan Bishr al-Marisi ya. Jadi bahasa hajarah meninggalkan itu sudah biasa ya. Tidak mesti hijrahnya Nabi saja yang disebut hijrah. Nabi sendiri yang mengatakan bahwa hijrah itu ya meninggalkan keburukan. Bahkan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa itu al-hijrah al-muhajir al-kamil, seperti itu ya. Kemudian ya, wa hadzal hadisu min jawami'il kalimi allati utiyaha sallallahu alaihi wasallam wallahu alam. Dan hadis ini adalah termasuk kepada jawami'ul kalim yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim itu ya, kalau kamu mau paham secara sederhana, adalah orang-orang yang mampu menyampaikan kalimat yang ijaz, singkat, tetapi maknanya luas ya. Jadi narasinya sederhana, artinya banyak. Itulah ulama mengatakan bahwa contoh dari jawami'ul kalim itu ya Al-Quran. Bahasanya simpel tapi maknanya luas ya. Ini contoh dari jawami'ul kalim ya. Jadi maharah untuk bisa menyampaikan kalimat-kalimat yang masuk kategori jawami'ul kalim, ya salah satunya Allah berikan kepada Nabi, sehingga Nabi menyabdakan hadis seperti ini, singkat tetapi maknanya luas, bercabang kemana-mana ya. Itu ya. Kemudian sebagaimana tadi di kitab pertama disinggung oleh Imam At-Thayyibi, al-muhajiru man hajaru al-khotoya wa dzunub, maka ini saya sampaikan hadisnya yang menjelaskan itu ya, dimana ini hadis sahih Ibnu Hibban ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada ya, ketika haji wada ya, ala ukhbirukum bil mu'min,
man aminahu annasu ala amwalihim wa anfusihim. Wal muslimu ya, man saliman nasu ya. Jadi berbeda. Kalau tadi di riwayat Ibnu Umar Al-Bukhari itu man salimal muslimu. Di sini man salima annasu ya. Kemudian di sini juga ada tambahannya wal mujahidu ya. Pejuang itu man jahada nafsahu fi taatillah. Orang yang dia bersungguh-sungguh dalam mentaati aturan-aturan Allah ya. Wal muhajiru ya. Adapun orang yang hijrah itu man hajaro al khotoya wadzunuba. Orang yang meninggalkan hal-hal yang salah dan juga meninggalkan dosa. Jadi kalau dalam Bukhari itu kan man hajaro manahallahu anhu. Ya sama ya. Al khotoya dan adzunub itu ya manahallahu anhu ya. Di sini juga perbedaannya, kalau dalam Bukhari itu man salimal muslimuna, kalau di sini man salima an-nasu. Berarti lebih umum, bukan hanya orang muslim saja yang selamat dari dirinya, tapi juga pokoknya manusia tidak terganggu oleh tangannya, tidak terganggu oleh lisannya. Bahkan sebelumnya Nabi juga menjelaskan al-mu'minu itu apa ya. Siapa orang beriman itu? Man aminahun nasu ala amwalihim wa anfusihim. Aminahu itu merasa aman ya. Jadi orang beriman itu adalah seseorang di mana orang-orang lain itu merasa dirinya aman dan hartanya aman. Artinya apa? Tidak suka mengganggu orang lain, tidak suka mengganggu harta orang lain. Ya itulah bahasa hadis Nabi ya. Jadi di sini malah jelas hijrah itu, muhajir itu ya meninggalkan dosa. Ya. Hajara ad-dunuba wal khotoya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Kenapa? Karena sudah sama dengan apa yang diuraikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ketika menyebut muhajir di sini, artinya hijrah itu ya bukan hanya yang di Mekah itu, tetapi apapun juga hijrah selama meninggalkan keburukan, begitu ya. Bahkan kalau Ibnu Al-Malak sudah menjelaskan bahwa hijrah ya ada yang berpindah dari negara kafir ke negara non-muslim, ke negara Islam, ada juga yang beralih dari maksiat ke taat, bahkan ada juga yang beralih dari dari kafir menjadi Islam, begitu ya. Kemudian ini sudah bagian terakhir ya. Ini hadis muttafaq alaih ya. Saya ambil yang ada di Sahih Bukhari ya. Dan sarahnya saya ambil dari Irsyadus Sari ya. Sarahnya Sahih Bukhari. An Abdullah bin Abbas, dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Kalau disebut Ibnu Abbas itu berarti kan anaknya Abbas, berarti kan dua orang, Abbas dan anaknya. Maka anhuma itu ya kepada Abdullah Ibnu Abbas, anaknya Abbas, dan juga kepada bapaknya yaitu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah. Rasulullah bersabda ketika pembukaan Makkah atau hari Fathu Makkah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah ini. Walakin jihadun wa niyatun. Wa idastumfirtum famfiru. Tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Lalu apa kaitannya jihad dan niat dengan hijrah? Dijelaskan di situ la hijrata min Makkah. Jadi yang dinafikan oleh Nabi itu maksudnya tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Mekah sudah bukan alasan, sudah bukan tempat yang layak orang berhijrah darinya. Ya hijrah sudah menjadi Darul Islam ya. Mekah sudah tidak seperti pada masa ketika Nabi berhijrah dari Mekah. Jadi ini melegalkan status Mekah, bahwa sekarang Mekah ini bukan lagi tempat kalau kamu pergi dari Mekah kamu hijrah, bukan lagi ya. Seperti hijrahnya Nabi dulu, bukan ya. Tetapi tetap ada hijrah itu, sehingga bahasanya ya walakin jihadun wa niyatun ay al hijratu. Walakin itu kan jumlah istidrokiyah ya. Jumlah istidrokiyah itu adalah jumlah yang menjelaskan apa yang sebelumnya kurang difahami ya. Kalau tidak ada hijrah lalu bagaimana? Faktanya ada orang ke sana ke sini bepergian atau apa? Maka dijelaskan yang ada itu hijrah yang masih ada adalah bisa babi al jihadi, yaitu hijrah karena perang ya. Jadi bukan meninggalkan tempat Mekah disebut hijrah, bukan, tapi karena kamu berperang kepada daerah lain, itu namanya hijrah fi sabilillah ya. Ada juga wal hijratu bisa babi an niyati al kholisoti. Ada juga hijrah karena kamu punya niat yang tulus ya. Ikhlas berarti niat baik ya. Tidak ada orang ikhlas niatnya buruk ya. Saya mencuri karena Allah, enggak ada. Mesti kalau sudah niat karena Allah itu mesti hal yang baik ya. Lillahi azza wa jalla. Katolabil ilmi, seperti kamu pergi untuk mencari ilmu. Ada juga wal firari minal fitani.
kamu pergi dari kemusyrikan ya. Al-fitan itu bisa ujian atau bencana berupa kerusakan atau juga kemusyrikan. Dan keduanya itu ya bakiyani, masih berlaku. Jadi hijrah lil jihad, hijrah lin niyatin sholihatin lillahi itu bakiyani, masih berlaku madad dahri. Selama masa ini masih ada. Disambungkan dengan yang tadi, karena hijrah itu adalah taubat, maka masa taubat ya untuk semua orang, bukan untuk masing-masing. Kalau masing-masing kan sampai dia mati. Kalau untuk semua orang maka sampai matahari terbit dari barat. Berarti hijrah itu akan terus ada selama masa itu, karena berakhirnya hijrah adalah berakhirnya taubat. Berarti hijrah itu akan ada terus menerus ya. Kemudian di sini wa idastumfirtum ya bidammil fauqiyati wa kasril fa'i, bidammil fauqiyati wa kasril fa'i, dengan cara dibaca dhammah di awal-awal dan kasrah fa-nya ya, ustughfiroh ya. Ustunfiroh bukan rin ya. Itu kan dari kata nafaroh. Istanfaroh ya, istaf'alah. Kemudian ustunfiroh bertemu dengan dhamir fa' mutarik menjadi ustunfirtum ya. Jadi awal-awalnya dibaca dhammah ustun, kemudian fa-nya dibaca kasroh fir, ro-nya mati, tum ya. Kemudian famfiru, maka berangkatlah ya, bikasril fa'i ya. Berarti fa-nya dibaca kasroh ya. Fa yang kemana? Yang kedua, asaniyah berarti. Kalau fa yang pertama kan fa jawabnya ya. Famfiru itu fa jawab, karena ini fi'il amar menjadi jawab syarti, maka tidak bisa, maka diberilah huruf fa ya. Famfiru, maka berangkatlah ya. Bikasril fa saniyah. Fa yang kedua dibaca kasroh. Ai maksudnya adalah idza tuliba minkum al-khuruju ya, bisa dibaca begitu. Apabila diminta dari kalian untuk pergi ya. Atau ya tolaba minkum al-khuruja. Ada orang meminta dari kalian agar kalian pergi ya, tergantung ya. Mungkin pemimpinnya yang minta atau kalian diminta ya, silakan. Masih bebas baca seperti ini ya. Ilal ghuzwi, untuk berperang ya, fakhruju, maka keluarlah ya. Jadi maksud Nabi itu walaupun sudah ada narasi tidak ada lagi hijrah, maksudnya adalah ya hijrah spesifik seperti yang dilaksanakan Nabi dari Mekah ke Madinah ya. Maka oleh ulama dijelaskan di situ ai min Mekkah. Kalau masalah keluar ya tetap masih ada. Misalnya kamu keluar untuk berperang ya. Bahkan dijelaskan kalau kamu memang harus keluar, dituntut untuk keluar, maka ya keluarlah. Itu juga masuk kepada hijrah, masuk kepada hijrah al-jihad ya. Atau untuk tolabul ilmi ya, maka itu masuk kepada hijrah an-niyah ya. Niyatun kholisatun lillahi. Maka benar kata Ibnul Malak itu ya, hijrah itu ya bermacam-macam ya. Bukan hanya hijrah seperti yang dilaksanakan oleh Nabi. Ya begitu ya, semoga ada manfaatnya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.